Halo semuanya, perkenalkan saya Frida Kuni Kurniasari, mahasiswa dari Universitas Bina Nusantara, jurusan Sistem Informasi. Jadi dalam tugas ini saya mengangkat tema Peace, Justice, and Strong Institution atau SDG nomor 16 dengan judul Peran Sosial dalam meningkatkan kualitas hidup individu autistik untuk mewujudkan masyarakat inklusif. Jadi, slide yang selanjutnya latar belakang mengapa sih penelitian ini penting ya. Jadi, autisme bukan hanya tentang tantangan komunikasi, tetapi juga bagaimana lingkungan mendukung dan memperburuk kondisi mereka. Di Indonesia, individu autistik dewasa masih menghadapi stigma, kesulitan kerja, dan minimnya layanan dukungan. Jadi hanya 20% yang bisa hidup mandiri, sementara 75% mengalami kecemasan dan depresi akibat diskriminasi dan keterbatasan layanan kesehatan mental. Jadi, pada SDG nomor 16 menekankan inklusi dengan meningkatkan pemahaman, kebijakan, dan akses layanan agar mereka mendapat kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, rumusan masalah. Jadi, apa sih yang ingin saya jawab ya? Tingkat dukungan sosial. Sejauh mana individu autistik dewasa di Indonesia memperoleh dukungan sosial dan bagaimana variasinya di berbagai lingkungan. Yang kedua, hambatan dalam dukungan sosial. Jadi faktor apa saja yang menjadi hambatan bagi individu autistik dewasa dalam mendapatkan dukungan sosial yang memadai. Yang ketiga, dampak dukungan sosial terhadap kualitas hidup. Jadi bagaimana dukungan sosial mempengaruhi kesejahteraan dan kemandirian individu autistik dewasa. Yang terakhir, strategi peningkatan dukungan sosial. Apa langkah efektif untuk mendapatkan peningkatan dukungan sosial bagi individu autistik dewasa. Selanjutnya, hasil pengamatan. Jadi, apa yang ditemukan di penelitian ini? Yang pertama, kurangnya kesadaran, stigma. Jadi, stigma sosial tinggi, terutama di dunia kerja. Mereka yang penyandang autisme sering banget dianggap kurang kompeten ya. Padahal dengan dukungan yang tepat dan juga mereka bisa berkontribusi secara maksimal. Jadi kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar lingkungan kerja lebih inklusif. Nah, yang kedua juga keterbatasan dukungan. Jadi akses layanan minim dan juga kebijakan inklusif itu lemah ya, tergolong lemah. Jadi banyak dari mereka kesulitan mengakses layanan kesehatan mental, bimbingan karir, dan juga fasilitas inklusif. Jadi kebijakan yang ada juga belum cukup kuat untuk memfasilitasi hak-hak mereka itu terpenuhi begitu. Yang terakhir, minimnya edukasi. Jadi program dukungan masih kurang berkelanjutan. Padahal pemahaman yang lebih baik dapat membantu individu autistik untuk mendapatkan lingkungan yang lebih suportif. Jadi dibutuhkan nih upaya berkelanjutan agar program edukasi ini lebih efektif dan berdampak luas. Slide berikutnya, solusi yang ditawarkan. Jadi bagaimana cara meningkatkan usability-nya? Masyarakat, edukasi publik tentang autisme dan pengurangan stigma melalui kampanye inklusif serta keterlibatan individu autistik dalam sosial dan dunia kerja. Jadi masyarakat ini memiliki peran penting ya dalam menciptakan lingkungan. Kita juga bisa mengurangi stigma terhadap individu autistik. Jadi kampanye inklusif dan keterlibatan mereka dalam kehidupan sosial serta dunia kerja adalah langkah penting untuk mendukung agar lebih mandiri. Yang kedua ada institusi pendidikan. Jadi integrasi materi autisme dalam kurikulum dan pelatih tenaga pendidik untuk meningkatkan dukungan terhadap siswa autistik. Jadi sekolah maupun universitas itu harus proaktif. Jadi kita bisa nih memastikan bahwa mereka itu mendapat akses pendidikan yang setara dan didukung oleh metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga di dunia kerja. Jadi implementasi kebijakan inklusi ini penciptaan lingkungan kerja yang ramah autisme serta pelatihan bagi karyawan untuk memahami dan bekerja dengan individu autistik. Jadi menciptakan lingkungan kerja yang lebih ramah lagi. Yang terakhir pemerintah, jadi penyusunan regulasi
yang mendukung hak-hak individu autistik dalam pekerjaan dan layanan sosial, serta peningkatan akses layanan kesehatan mental. Jadi pemerintah nih juga harus memastikan bahwa layanan kesehatan mental lebih mudah diakses sehingga mereka mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk hidup lebih mandiri dan sejahtera. Slide terakhir, refleksi diri, apa sih yang saya pelajari ya dari kegiatan hari ini? Jadi kegiatan ini tuh memperdalam pemahaman saya tentang dukungan sosial bagi individu autistik dewasa dan juga melalui FGD dan diskusi kami saya belajar menganalisis isu, berkomunikasi dengan pemangku kepentingan serta mendapatkan pentingnya kolaborasi. Jadi pengalaman ini tuh mengembangkan yang pastinya karakter building, critical thinking, dan juga collaboration, serta menegaskan peran mahasiswa dalam menciptakan masyarakat yang inklusif. Terima kasih.